Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis dalam pembahasan kita sebagaimana biasanya membahas kitab Safinatun Najah karya Syekh Samir ibn Sumair al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, kitab yang ringkas dalam mazhab Syafi'i yaitu matan Safinatun Najah. Masih pembahasan kita tentang pengantar belajar fikih, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang hukum bermazhab, ya, hukum bermazhab. Di mana ketika kita berbicara tentang hukum bermazhab ini, yang pertama ada hal-hal yang mahallu al-ittifaq, disepakati oleh para ulama. Ketika berbicara tentang hukum bermazhab, ada beberapa hal yang disepakati oleh para ulama, di mana pada pekan yang lalu kita sudah sebutkan, ya, ada beberapa hal yang merupakan kesepakatan para ulama dalam masalah hukum bermazhab ini. Yang pertama adalah zamut ta'assub, mencela fanatisme, ya, di mana ketika seseorang itu menjadikan mazhabnya itu sebagai wala dan bara, ya, menjadikan mazhabnya itu sebagai tolak ukur daripada cinta dan bencinya. Dia mencintai berdasarkan mazhabnya dan dia juga membenci berdasarkan mazhabnya. Maka ini adalah fanatik, sifat fanatik yang sepakat ulama, ya, sepakat ulama artinya menjadikan sikap ini sebagai sikap yang tercela, ya. Namun di sisi yang lain, ya, ketika kita katakan ada oknum yang fanatik dalam bermazhab, ya, dan itu dulu, dan zaman ini justru sebaliknya, ya. Ada semacam gerakan fanatik anti mazhab, ya. Jadi ada gerakan anti mazhab yang fanatik juga, ya. Kalau dulu ada fanatik mazhab, dan itu kita dapati hari ini sangat sedikit, ya, kalaupun ada. Yang jelasnya yang ada, ya, kebanyakan di zaman ini adalah fanatik anti mazhab, ya. Mereka muncul dari gerakan karena adanya fanatik mazhab, maka mereka juga anti mazhab, dan mereka juga fanatik, ya, fanatik terhadap gerakan mazhab ini, ya. Mereka ini artinya menjadi arus lawan daripada arus mazhab, ya, sangat anti terhadap mazhab. Maka ini juga adalah fanatik, ya. Kita katakan ketika ada namanya fanatik dalam bermazhab, kemudian ada kelompok yang lain, seruan yang lain, gerakan yang lain sangat membenci tentang mazhab, ternyata kita dapati mereka juga di atas fanatik, ya. Mereka juga di atas sikap fanatik itu. Dan baik itu fanatik dalam mazhab atau fanatik melawan mazhab, semuanya adalah sifat tercela. Semua adalah sifat tercela.
Itu yang pertama, disepakati oleh para ulama. Yang kedua adalah qabulu wujudi al-madzahibil fiqhiyah al-arba'ah. Jadi ulama itu menerima namanya 4 mazhab ini sudah ada, kenyataannya sudah ada, dan mereka menerima adanya 4 mazhab ini sebagai mazhab yang resmi, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka juga sepakat adamu ad-da'wa ila ilghaiha wa tarki kutubiha. Tidak tidak ikut dalam menyerukan meninggalkan mazhab ya, yang anti mazhab tadi ya. Artinya mereka juga ulama sepakat bahwa ya tidak ikut serta dalam meruntuhkan 4 mazhab ini atau meninggalkan buku-bukunya. Ya, jadi kalau ada seruan-seruan seperti itu adalah seruan yang batil. Dan disepakati juga oleh ulama bahwa al-mutamadhib, seorang yang bermadhab itu, idza balagha rutbatal ijtihad, jika sudah sampai pada derajat mujtahid ya, memenuhi syarat untuk berijtihad, wa khalafa madhhab imamihi, dan dia menyelisihi mazhab daripada imamnya ya, entah dia menyelisihi mazhab dia adalah seorang Hanafi, menyelisihi pendapat-pendapat Abu Hanifah, atau dia bermazhab Maliki, menyelisihi pendapat Malikiyah, Imam Malik, atau dia adalah Syafi'i, menyelisihi pendapat-pendapat daripada Imam Syafi'i, atau dia Hambali dan menyelisihi pendapat Imam Ahmad, dan dia sudah sampai pada derajat mujtahid karena dia sudah mampu berijtihad dan mampu melihat pendapat yang lebih rajih ya, pendapat lebih unggul dibandingkan imam-imamnya, sehingga mereka pun mendapatkan kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan imamnya ya, karena mereka sudah sampai pada derajat mujtahid, maka itu adalah suatu hal yang baik ya, suatu hal yang baik. Makanya kita dapati para imam-imam juga ya, seperti Imam Syafi'i ya, kemudian imam-imam seperti ya Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Ya, jika hadis itu adalah hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Ya, itulah mazhabku. Kemudian Imam Ahmad mengatakan la tuqalliduni wa la tuqallidu Syafi'i. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan kalian taklid kepada Imam Syafi'i ya, wala tuqallidu Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik. Ya, artinya khudhu fima akhadhu ya. Artinya ambillah sebagaimana kami mengambil. Kami mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kalian juga harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Belum lagi misalnya Imam Malik mengatakan ya, kullu qaulin yutrak yuqbalu wa yutrak ya, illa sahibi hadzal qabr. Semua pendapat itu bisa diterima, bisa ditinggalkan, kecuali pendapatnya yang ada dalam kuburan ini. Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Abu Hanifah juga mengatakan bahwa ya, jika kalian mendapati perkataanku ya berbeda dengan hadis, maka fadribil jidar ya, artinya lemparkan ke dinding perkataan saya. Nah, itu pendapat perkataan ulama-ulama imam 4 mazhab ya. Namun kita harus pahami bahwa para ulama-ulama itu memang benar mengatakan perkataan-perkataan seperti itu, namun perkataan seperti itu bukan ditujukan kepada orang yang belum mampu untuk berijtihad. Mereka mengatakan perkataan-perkataan itu kepada murid-murid mereka. Ya, ada Al-Muzani, ya, Imam Syafi'i mengatakan kepada Al-Imam Al-Muzani. Ya, makanya jangan heran kalau Al-Imam Al-Muzani sendiri punya beberapa pendapat yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad juga menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya ya, Ahmad Soleh.
kepada Imam Abu Daud. Kemudian Imam Malik juga menyampaikan kepada murid-muridnya. Abu Hanifah, ya, bahkan di dalam mazhab Abu Hanifah dua imam seperti Abul Hasan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Abu Yusuf, ya, Abu Yusuf Al-Qadhi. Dua imam ini adalah rekan daripada Abu Hanifah dan mereka berbeda dengan Abu Hanifah, ya, bahkan ada yang mengatakan mereka berbeda sepertiga pendapat mereka itu, ya, sepertiga mazhab itu mereka berbeda, ya. Jadi sepertiga daripada mazhab itu pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, begitu juga dengan Abu Yusuf Al-Qadhi, itu berbeda dengan Abu Hanifah, ya, berbeda dengan Abu Hanifah. Nah, maka begitulah, ya. Ketika sudah memang sampai pada derajat mujtahid, maka silakan berijtihad. Bahkan tidak boleh taklid lagi. Ya, tidak boleh taklid lagi. Nah, itu juga disepakati oleh para ulama, ya. Nah, saya sudah ceritakan juga bagaimana Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i punya pendapat-pendapat yang berbeda dalam mazhab. Baik, sekarang 2 poin dari permasalahan yang disepakati ini. Poin yang keempat adalah qabulut tamadhub. Bahwa bermazhab itu adalah diterima dengan makna bimakna takharruj ala madrasatin fikhiyatin usuliyatin ma'al inayati biddalil wa talabir rajih. Ya, jadi gerakan bermazhab itu dalam makna, ya, ibarat suatu madrasah fikih, ya. Madrasah fikih, madrasah usul tertentu yang perhatian terhadap dalil dan mencari, ya, pendapat yang lebih unggul. Nah, maka bermazhab seperti ini adalah mazhab contoh yang baik, ya, adalah contoh yang baik. Dan perlu diketahui bahwa semua mazhab seperti itu. Semua mazhab seperti itu. Mereka punya metode yang jelas, ya. Mereka punya usul yang jelas, mereka punya qawaid yang jelas. Sehingga, ya, mereka memakai metode itu, mereka memakai usul itu, qawaid itu dalam hal berijtihad, ya. Dalam hal berijtihad di dalam mazhabnya, ya. Nah, jadi hal itu sebetulnya adalah ciri daripada mazhab, ya. Ciri daripada mazhab. Jangan kira bahwa mazhab itu adalah sekedar menukil perkataannya Imam Syafi'i dan tidak keluar daripada itu, tidak, ya. Mereka berjalan pada metode yang telah digaris oleh Imam Syafi'i, ya. Syafi'iyah berjalan di metode yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i. Begitu juga dengan Malikiyah, mereka berjalan pada metode yang telah digariskan oleh Imam Malik. Begitu juga dengan Hanafiyah, Hanabilah, ya. Jadi mereka itu tidak keluar dari metode, tidak keluar dari jalur yang telah digaris oleh imam-imam mereka. Mereka memakai metode itu dan berijtihad, ya. Tetap semuanya rujuk kepada dalil, ya. Semuanya rujuk kepada dalil. Tidak ada ulama yang tanpa dalil. Semuanya berdasarkan dalil. Mustahil, ya, mustahil. Saya katakan bahwa mustahil kalau ada pendapat di dalam mazhab itu yang tanpa dalil. Semuanya ada dalilnya. Sisa, ya, kita yang mempelajari apa dalilnya, ya. Makanya kita sebenarnya jangan terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa pendapat ini tidak ada dalilnya. Tapi katakanlah bahwa saya belum mengetahui dalilnya. Ya, kalau kita belum mengetahui dalilnya, maka tugas kita lah yang belajar. Jangan kita yang tidak belajar, jangan kita yang tidak mengerti, kemudian tergesa-gesa dalam menyalahkan para ulama. Padahal kita yang tidak paham, ya, kita yang belum belajar.
Nah, maka cobalah kita salahkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita menyalahkan para ulama, dan berusahalah untuk berhusnudzon terhadap para ulama, beranggap baik, ya, berprasangka baik kepada para ulama. Layak tidak para ulama itu kemudian berbicara tentang sesuatu tanpa dalil? Kita sendiri sangat khawatir, sangat takut berbicara dalam masalah agama tanpa dalil, apalagi para ulama. Ya. Nah, maka jika ada pendapat-pendapat ulama yang kita dapati berbeda dengan yang kita pelajari, maka kita pertama berhusnudzon, beranggapan baik, berprasangka baik pada para ulama, dan kita tuduh, ya, akal kita ini bahwa kita lah yang tidak paham, kita lah yang belum belajar. Ya, mari kita belajar, kita jadikan motivasi, ya, kita jadikan itu sebagai motivasi agar kita belajar. Ya. Baik. Jadi para ulama itu berusaha, ya, terus melakukan jadi di dalam satu mazhab itu ada sebenarnya mazhab dengan rojih itu tidak bertentangan, ya. Di dalam mazhab itu, dalam tubuh mazhab itu ada harakatut tarjih, ada gerakan merojehkan, ya. Di dalam satu mazhab, misalnya saya kasih contoh, ya, dalam mazhab Syafi'i. Di dalam tubuh mazhab Syafi'i, setiap ulama-ulama ada saja yang mewakili pendapat mazhab yang lain, ya. Jadi di dalam tubuh mazhab Syafi'i itu, ya, setiap permasalahan, ya, kalau tidak setiap, artinya kebanyakan, ya, kebanyakan permasalahan itu pasti ada di antara ulama Syafi'iyah yang sependapat dengan ulama-ulama di luar mazhab Syafi'i. Ya, jadi di dalam tubuh Syafi'iyah sendiri kadang kita temukan, oh ternyata ini sependapat dengan mazhab, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dilakukanlah harakatut tarjih itu, ya, terus dilakukan. Jadi tarjih itu ada di dalam tubuh mazhab, ya. Dan apa yang menjadi pendapat resmi mazhab itulah hasil daripada gerakan mentarjih itu. Jadi apa yang rajih, apa yang menjadi pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, itulah yang rajih menurut ulama Syafi'iyah. Apa yang menjadi pendapat yang resmi dalam mazhab Hambali, dalam Maliki, dalam Hanafi, ya, itulah yang rajih menurut mereka. Ya, jadi inilah, ikhwas sekalian, makna daripada rajih. Rajih itu artinya pendapat yang unggul, tapi dia adalah sifatnya relatif, ya, sifatnya relatif. Ya. Belum lagi kalau misalnya ada yang mengatakan saya tidak ikut pada pendapat mazhab tertentu, tapi saya mengumpulkan semuanya dan saya merojihkan. Ya, pertama kita lihat apakah orang itu sudah sampai pada derajat mujtahid. Ya, apakah orang itu pendapat sudah sampai pada derajat mujtahid. Jika sudah sampai pada derajat ijtihad, maka silakan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, yang jadi masalah kalau belum sampai pada derajat mujtahid. Ya. Kemudian merojihkan pendapat dan mengajak kepada pendapat-pendapatnya, nah, maka ya sama saja, dia seakan-akan melarang dari mengikuti salah satu pendapat dari mazhab itu, tapi mengajak orang secara tidak langsung mengikuti pendapat-pendapatnya. Ya. Jadi mengajak orang secara tidak langsung mengikuti pendapat-pendapatnya. Nah, anggaplah ketika kita bisa mengajak orang untuk ikut kepada pendapat kita, mengapa tidak, ya, mengapa kemudian menjadi tidak bisa mengajak kepada pendapat imam-imam itu? Mana yang lebih layak kira-kira? Orang-orang di luar sana ikut pendapat saya pribadi, ya,
atau antum lah, antum sekarang yang ikut dalam taklim ya. Antum ikut taklim ini lebih suka mana? Mengikuti pendapat pribadi saya ya, dibandingkan mengikuti pendapat imam-imam itu yang saya sebutkan ya, salah satu daripada imam-imam itu ya. Jadi mungkin saya mengatakan kepada antum bahwa inilah mazhab Syafi'i, antum bertanya kemudian saya kasih jawaban bahwa beginilah dalam mazhab Syafi'i dan seterusnya. Ataukah antum tidak puas dengan saya sebutkan jawaban dalam mazhab Syafi'i itu, antum maunya pendapat yang kuat Ustaz menurut antum lah. Jadi seakan-akan antum lebih mengutamakan, lebih suka pendapat pribadi saya dibandingkan mazhab-mazhab itu. Dan apalah ya bandingan saya, apalah yang antum bisa dapatkan dari saya dibandingkan dengan mazhab-mazhab itu. Ya, mazhab itu adalah hasil daripada ijtihad para ulama, bukan satu dua orang ulama. Ya, kalau ijtihad pribadi saya, ya siapalah saya adalah sendiri, dan seberapa ya kualitas ijtihad saya dibandingkan para ulama itu ya. Bahkan saya pribadi tidak bisa meyakinkan antum saya tidak bisa yakin terhadap pendapat saya pribadi saya ya, apalagi mau membuat antum yakin terhadap pendapat saya ya. Jadi saya pribadi belum yakin terhadap diri saya. Bagaimana saya bisa meyakinkan antum terhadap pendapat saya? Jadi mendingan saya menyampaikan pendapat mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah, dibandingkan saya menyampaikan pendapat saya pribadi kepada antum. Kemudian itu poin yang keempat sekarang. Berkaitan dengan talabur rajih ya. Atau mungkin ada yang mengatakan Ustadz, tapi kan kita harus mengetahui dalilnya Ustadz. Kita ini belajar harus mengetahui dalilnya. Jadi seakan-akan mengetahui dalil sebuah perkara secara langsung itu adalah wajib ya. Tidak perlu kita mengikuti pendapat imam siapa ya, pendapat ulama siapa, yang penting kita sudah tahu dalilnya, maka itu adalah mengikuti dalil ya. Jadi ada anggapan bahwasanya kalau tidak ditahu dalilnya maka itu adalah haram, tidak boleh dilakukan ya. Namun sebetulnya ya anggapan seperti ini, ikhwas sekalian, anggapan seperti ini adalah sebetulnya anggapan yang asal-asalan saja ya. Sebenarnya dia berangkat dari kelompok ya, pihak oknum yang anti mazhab tadi ya. Anti terhadap mazhab ya. Sebab kalau kita lihat zaman sahabat juga ya, kita lihat zaman sahabat serta para ulama salaf dalam menjawab pertanyaan, dalam menjawab sebuah permasalahan hukum, tidak juga ya semuanya menyampaikan dalil. Tidak semuanya juga menyampaikan dalil. Maka di sini bisa kita pahami ya. Di sini kita bisa pahami bahwa sebetulnya tidak harus, seorang itu tidak harus mengetahui dalil secara spesifik. Ya. Cukup kita ketahui bahwa ada dalilnya. Kita belum tahu. Kita belajar. Hanya saja kadang dalam situasi kondisi tertentu kita belum bisa memahami dalil, walaupun dalil itu disebutkan ya. Saya kalau antum bertanya misalnya, bukannya jawaban yang saya berikan itu tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Tapi apa gunanya saya sebutkan? Ya. Dan ketika
saya tidak menyebutkan dalilnya, apakah berarti tidak ada dalilnya? Bukan berarti tidak disebut, berarti tidak ada dalilnya. Ya, banyak faktor saya tidak menyebutkan dalil. Pertama, waktu mungkin. Ya, waktu sekiranya saya mau membahas semua dalilnya, maka mungkin kita akan membahas satu pertanyaan saja, satu permasalahan saja. Termasuk nanti dalam pembahasan fikih kita ya. Mungkin saya tidak akan banjir dalil. Cukup intinya adalah di tahap pertama belajar fikih ini antum paham satu permasalahan dan bagaimana kasusnya, kasus permasalahan itu. Ya, bagaimana gambaran kasus, ya, surah masalah. Sebenarnya itu yang lebih penting diketahui oleh orang yang pertama belajar fikih. Adapun masalah dalil itu belakangan. Dalil sudah ada. Jangan khawatir, dalil itu sudah ada. Itu sudah selesai. Semua mazhab sudah selesai dalilnya. Sisa kita bagi para pembelajar fikih di level pemula itu bisa memahami permasalahan dengan baik. Karena kelemahan orang belajar fikih selama ini adalah belajar fikih itu tanpa menganalisa bagaimana permasalahan itu, bagaimana surah masalahnya. Sehingga mereka itu belajar fikih bertahun-tahun lamanya tapi tidak paham. Dihadapkan suatu permasalahan tidak paham. Seakan-akan permasalahan itu adalah permasalahan yang baru. Padahal itu adalah permasalahan yang simpel. Sekiranya kita memahami surah masalah daripada fikih itu dengan baik, ya, contoh kasus setiap permasalahan dalam fikih kita sudah pahami dengan baik, ya, tanpa mengetahui dalilnya pun kita bisa akan selesaikan. Ya. Sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan yang kita cukup mengetahui rumusan masalahnya. Ya. Kemudian dengan kaidah, dengan dhawabit yang telah, batasan-batasan yang telah ditentukan dalam setiap mazhab, kita bisa memakai dhawabit itu sebagai tolak ukur menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Di sini saya akan sebutkan beberapa pendapat para ulama, ya, bahwasanya seseorang itu tidak harus mengetahui dalil yang digunakan, ya, dalil yang menjadi pijakan atau cara istinbat, ya, mengambil hukum oleh para mujtahid. Ya. Jadi kita sebagai orang yang baru belajar itu sebenarnya tidak wajib untuk mengetahui dalil itu. Jadi anggapan bahwa harus tahu dalilnya, kapan tidak ditahu dalilnya adalah perbuatan yang diharamkan, tidak boleh. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru. Disebutkan oleh Al-Ami dalam kitab Ihkam fi Usulil Ahkam. Beliau mengatakan bahwa amal ijma, adapun dalil ijma, ya, ini adalah konsensus ulama, kesepakatannya. Wa amal ijma'u fahuwa annahu, bahwasanya lam tazalil 'ammah fi zamanis sahaba wat tabi'in qabla huduthil mukhalifina yastaftuna al-mujtahidin wa yattabi'unahum fil ahkami syar'iyyah wal ulama minhum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Ya, bahwasanya saya terjemahkan ya. Amal ijma' fa huwa lam tazalil ammah, bahwasanya orang-orang awam di masa sahabat dan tabi'in, fi zamanis sahabat wa tabi'in qabla huduthi al-mukhalifin, sebelum munculnya orang-orang yang menyelisihi. Ya, jadi memang ada orang-orang yang muncul kemudian menyelisihi permasalahan ini. Qabla huduthil mukhalifin, bahwasanya orang-orang awam itu yastaftunal mujtahidina, mereka meminta fatwa kepada para mujtahid, ya, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, wa yattabi'unahum fil ahkami syar'iyyah, dan mengikuti mereka dalam hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat, wal ulama, ya, dan ulama, wal ulama minhum yubadiruna ila ijabati su'alihim,
ya, ulama yang tadi yang mencapai kriteria mujtahid ya, mereka menjawab hukum, ya, hukum-hukum, fatwa-fatwa, pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang awam tadi. Yubadiruna ila ijabati su'alihi min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Bahwasanya ya, mereka menjawab hukum-hukum tanpa ada isyarat menyebutkan dalilnya. Itu di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Ya, kalau kita memang mengikuti generasi salaf ya, begitulah para salaf. Para salaf itu tidak memaksakan orang awam, tidak memaksakan orang umum untuk mengetahui dalilnya. Ya. Wala yanhauna an dzalika min ghairi nakirin. Ya, dan faktanya bahwa para sahabat, para tabi'in itu tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang melarang perbuatan itu. Coba. Ya. Di zaman kita muncul orang-orang yang mengatakan bahwa tidak boleh kecuali kita tahu dalilnya. Ternyata di zaman sahabat, di zaman tabi'in, mereka menjawab seputar masalah agama yang dipertanyakan oleh orang-orang awam, dan mereka tidak menyebutkan dalilnya. Ya. Mereka langsung menjawab, boleh, tidak. Ya. Mereka sudah tahu dalilnya, mereka sudah tahu, tapi tidak menyebutkan. Artinya tidak memaksakan kepada orang awam untuk mengetahui dalilnya. Dan di sini disebutkan bahwa itu bukan perbuatan yang diingkari. Ya. Artinya sekiranya memang wajib, maka kita akan dapati sahabat atau tabi'in yang mengingkari kebiasaan seperti itu, tapi tidak juga. Ya, tidak juga. Nah. Ya, wala yanhauna an dzalika min ghairi nakirin fa kana ijma'an. Ya. Maka hal itu menjadi ijma', konsensus. Ya, ala jawazi ittiba'il 'ammi lil mujtahid mutlaqa, bahwa bolehnya seorang yang awam mengikuti mujtahid secara mutlak. Nah, ya, jadi mengikuti mujtahid. Ya. Saya pribadi dalam taklim ini misalnya menyampaikan pendapat-pendapat fikih, saya tidak memaksakan antum mengikuti pendapat pribadi saya, tidak. Ya, tapi saya mengajak antum untuk kembali kepada metode para ulama. Ya, metode para ulama. Taklid pada ulama. Kita sadar diri bahwa kita ini semua adalah muqallid. Kita ini bukan mujtahid. Ya. Dalam beberapa kondisi ya, dalam misalnya tanya jawab dalam beberapa grup ya, saya punya grup WA, ada menerima pertanyaan-pertanyaan, sudah saya sampaikan dalam peraturan grup ini adalah pertanyaan-pertanyaan dijawab berdasarkan mazhab Syafi'i. Jika ada yang bertanya ya, pendapat pribadi saya, atau masuk ke dalam grup ini hanya hanya mau tes-tes saja, hanya mau menguji ya, menjadikan apa yang saya sampaikan ini sebagai perbandingan saja, ya maka bukan di sini tempatnya ya. Bukan dalam grup ini tempatnya. Ya. Artinya kalau antum mau permasalahan antum dijawab berdasarkan mazhab Syafi'i, maka silakan bertanya. Saya akan bertanya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan antum perspektif mazhab Syafi'i. Ya. Nah, karena itu yang saya tahu, ya. Sekiranya saya tahu mazhab yang lain, saya mungkin akan sampaikan dalam beberapa keadaan. Tapi saya juga tidak bisa, saya tidak paham mazhab yang lain. Ya. Mazhab Syafi'i saja saya belum selesai untuk mempelajarinya. Ya. Mungkin saya masih tingkat pemula, sebagaimana antum. Nah, jadi jangan paksakan saya untuk berfatwa berdasarkan mazhab yang saya tidak ketahui. Ya. Ya. Dan itu adalah salah satu sikap berani ya, sikap berani ketika sampai menyampaikan mazhab yang tidak diketahui ya, seakan-akan paham terhadap mazhab itu. Ya, hanya seputar
kesimpulan-kesimpulan saja, ya mungkin saja dia salah paham terhadap mazhab itu, belum memahami secara baik. Nah, makanya saya tidak berani untuk menyampaikan bagaimana pendapat mazhab yang lain karena saya belum mendalami. Kalau mazhab Syafi'i ya adalah ya kita ketahui sedikit-sedikit untuk modal amalan pribadi dan membantu untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didapati. Baik. Ada satu diskusi ya, diskusi yang sangat bagus yang diceritakan dalam Manaqib Imam Syafi'i. Ini tentang biografi Imam Syafi'i. Yang diriwayatkan oleh diceritakan oleh Al-Hafidz Al-Imam Al-Baihaqi ya. Menyatakan bahwasanya Humaid bin Ahmad Al-Basri pernah berdiskusi dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu permasalahan ya. Maka ketika diskusi itu sedang berlangsung, ada seorang laki-laki yang protes kepada siapa? Imam Ahmad. Ya. Ada orang laki-laki protes kepada Imam Ahmad bahwasanya hadis yang dia sampaikan dalam masalah itu, ya dalam masalah yang mereka bicarakan itu, masalah yang mereka diskusikan itu, bahwasanya hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Ya. Kata Imam Ahmad bahwasanya illam yakun fihi haditsun sahih. Bahwasanya walaupun dalam masalah ini hadisnya tidak sahih, ya tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini, ya illa anna fihi qaulun lisyafi'i. Akan tapi dalam permasalahan ini ada pendapatnya Imam Syafi'i di dalam. Ya. Coba. Walaupun dalam masalah ini tidak ada dalil yang sahih, tapi yang jelasnya dalam pendapat ini, dalam masalah ini ada pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Kata Imam Ahmad, wa hujjatuhu aqwa hujjah. Ya, hujjahnya lebih kuat dalam masalah ini. Ya. Artinya kalau sampai dalam permasalahan itu ada pendapatnya Imam Syafi'i, maka yakinlah. Ya, kata Imam Ahmad, saya yakin pasti ada hujjah yang kuat, ada dalil yang kuat yang dia sebagai pegangan. Ya. Ya. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bercerita ya ketika beliau bersama dengan Imam Syafi'i bahwa setiap apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i pasti ada dalil yang menjadi landasannya. Ya. Hanya saja mungkin dalam dalam landasan ya, landasan apa yang dipakai oleh Imam Syafi'i itu ya mungkin tidak diketahui orang lain ya. Bahkan sampai Imam Ahmad sendiri. Ya. Nah, setelahnya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i. Ya, beliau masih hidup pada saat itu. Maka beliau baru tahu ternyata semua ucapan Imam Syafi'i itu selalu berdasarkan dalil. Ya. Yang bisa saya ambil, kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini bahwa tidak setiap hal yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ya itu disampaikan pula dalilnya. Coba, karena Imam Ahmad sendiri kadang dalam memeriksa mendapati perkataan Imam Syafi'i beliau tidak mengetahui dalilnya. Nah, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i memang tidak setiap menyampaikan permasalahan itu harus disertai dengan dalil. Nah, ini terbukti bahwa Imam Ahmad saja yang menjadi murid beliau ya tidak mengetahui hujjah ya yang menjadi pijakan daripada Imam Syafi'i. Artinya andai saja hujjah itu, dalil itu beliau sampaikan ya, hujjah beliau itu disampaikan oleh beliau dalam ketika menjawab hukum tertentu, maka
Imam Ahmad pasti akan tahu. Ya, tapi buktinya Imam Ahmad sendiri tidak tahu, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i memang tidak menyampaikan. Ya. Di sini ada komentar yang sangat bagus dari Al-Imam Syatibi, Imam Syatibi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ya. Yang pekan lalu kalau tidak salah ada yang bertanya ya tentang masalah tingkatan muttabi, ya, seorang muttabi. Ada tingkatan yang namanya muttabi, pengikut dalil. Dan memang ini adalah pendapat Imam Syatibi, ya. Walaupun saya sudah jelaskan bahwa Imam Syatibi di sini mengatakan bahwa muttabi ini, pengikut dalil ini, ujung-ujungnya ya akan masuk dalam kategori entah dia mujtahid atau muqallid, ya, pengikut dalil ini. Nah, berkaitan dengan dalil ini, Imam Syatibi Al-Maliki ini dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan bahwa fatwal mujtahidina, fatwa-fatwa para imam mujtahid itu, bin nisbati ilal awam, di hadapan orang awam, ya, di hadapan orang awam, kal adillati syar'iyyah, itu bagaikan dalil syar'i, bin nisbati ilal mujtahidin, ya, bagaikan dalil syar'i di hadapan para mujtahid, ya. Jadi tidak, kalau para mujtahid tolak ukur dalilnya adalah apa? Langsung Al-Qur'an Sunnah, ya. Al-Qur'an Sunnah, ijma' qiyas, itulah dalilnya mereka langsung. Tapi orang awam, mereka dalilnya apa? Dalil orang awam adalah mujtahid itu sendiri, hasil ijtihad daripada mujtahid itu. Itulah dalil mereka. Kita sebagai orang awam cukup kita tahu ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Ahmad, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah. Cukup, itulah dalil kita. Dalilnya mereka apa? Langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena mereka sudah sampai pada derajat mujtahid. Adapun kita ini tidak. Dalil kita itu cukup kita tahu, ya, ini adalah pendapat hasil ijtihad daripada seorang mujtahid. Cukup kita terima, kita amalkan, sudah. Tanpa kita ketahui apa dalilnya secara spesifik. Kenapa, ikhwas? Karena memahami dalil itu sangat-sangat berat, ya, sangat-sangat berat. Saya saja, ya, saya kalau dari segi akademisi, ya, akademik, ya, saya ini alumni Fakultas Hadis. Saya adalah alumni Fakultas Hadis. Dan saya sangat paham bahwasanya memahami dalil itu, memahami hadis itu sangat berat. Tidak semudah yang antum bayangkan bahwa kita baca hadisnya, kemudian apa yang terlintas dalam pikiran kita itulah, tidak. Ya, karena kalau kita mengandalkan apa yang terlintas dalam pikiran kita, maka ya justru itu yang menjadi bukti bahwa bukti yang apa namanya, kita tidak bisa menjadikan pemahaman kita sebagai sandaran, sebagai landasan, sebagai pijakan. Kenapa? Karena kalau memang apa yang terlintas dalam pikiran kita, maka yang terlintas dalam pikiran Imam Syafi'i, yang terlintas dalam pikiran Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, itu jauh lebih baik daripada yang terlintas dalam pikiran kita. Karena apa yang terlintas dalam pikiran saya akan berbeda dengan terlintas dalam pikiran antum. Pikiran antum dengan pikiran orang lain akan beda dalam hal membaca dalil itu. Yang terlintas dalam pikiran kalian mungkin akan berbeda. Jadi daripada kita memakai lintasan berdasarkan lintasan pikiran kita masing-masing, mendingan kita satukan persepsi kita kepada para mujtahid yang lebih layak memahami dalil itu. Ya. Jadi kadang satu dalil itu bisa dipahami dengan satu pemahaman, ya. Tapi ada juga dalil yang tidak bisa. Ada 2 pemahaman, 3 pemahaman, 4 pemahaman. Ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus, ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad, ada dalil yang nasih, ada dalil yang mansukh, ada banyak, ya. Mungkin istilah-istilah itu saja baru kita tahu, ya. Bagaimana definisinya, bagaimana prakteknya, bagaimana contohnya, bagaimana cara penyelesaiannya, ya. Nah, itu kadang kita, kalau seorang yang itu belum sampai pada derajat mujtahid, itu akan ngos-ngosan, akan keteteran, akan kesulitan dalam memahami
dalil-dalil. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi kan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa masalul ladzi yatlubul ilma bila hujjah, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah, tanpa dalil, kamathali hatibi lailin yahmilu huzmata hatabin, adalah sama dengan pencari kayu di malam hari yang menggendong ikatan kayu, seikat kayu. Wa fiha af'a wa huwa la yadri. Ya, di sana ada ular sementara dia tidak mengetahuinya. Ya. Artinya bisa saja kita memikul kayu itu ikut di atasnya ada ular yang kita tidak tahu, mungkin kita bisa dipatok saja. Ini perkataan Imam Syafi'i ya. Dan ini kadang disampaikan ya sebagai alasan mewajibkan seseorang itu harus tahu dalil. Ya. Sebenarnya ucapan ini kadang ya disampaikan kepada orang-orang awam sehingga orang-orang awam itu ya memaksakan harus mengetahui dalilnya. Ya. Padahal ya ucapan ini ya saya sudah jawab sebetulnya. Ucapan-ucapan seperti ini daripada Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya itu ditujukan kepada siapa? Kepada ahli yang beristihad, ahli mujtahid ya. Pada ahli nazar, ahli tarjih, ahli mujtahid. Kepada mereka ditujukan pendapat perkataan-perkataan seperti ini, bukan kepada orang awam. Orang awam gimana? Sulit. Ya, mencari dalil itu saja tidak tahu, memahami dalil, apalagi memahami dalil. Jadi bukan muqallid seperti kita ini. Nah. Berapa sekarang? Afwan. Ya sebenarnya sudah selesai ya, sudah. Ya. Kita manfaatkan saja untuk dari satu poin ini telah kita bahas, tersisa poin yang lainnya. Insyaallah kita akan bahas poin terakhir dalam masalah yang disepakati. Insyaallah pekan depan. Baik, sisa waktu kita manfaatkan. Silakan bagi yang ingin bertanya, yang ingin diskusi. Tafadhol. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Nah, syukron atas kesempatannya. Ya. Ingin saya tanyakan, apabila dalam satu perkara, suatu masalah, ya. ada dua pendapat ya. dari kedua orang mujtahid yang saling bertentangan, Ustaz. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang awam, bagaimana sikap kita sebagai orang yang awam terkait dengan permasalahan yang ulama yang berpendapat dari kedua orang mujtahid. Nah, ya. Pertama, nah, gitu ya. Baik. Kita sebagai orang awam ketika menghadapi pendapat-pendapat para ulama, ya, ternyata dalam permasalahan itu ulama berbeda pendapat, 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat. Nah, bagaimana sebagai orang awam bagaimana menyelesaikan permasalahan itu? Apa yang menjadi pegangan kita? Nah, pertama saya sampaikan bahwa kita sebagai orang awam tugas kita adalah apa? Status kita adalah muqallid, belum sampai pada mujtahid. Dan apa tugas muqallid itu?
Tugas muqallid itu adalah meminta fatwa, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ahlinya dalam masalah ini adalah entah para mujtahid, kalau memang antum bisa mendapatkan seorang mujtahid ya sudah sampai pada derajat ijtihad. Kalau tidak mendapati orang yang sampai pada derajat mujtahid, maka paling tidak antum minimal ya antum mengetahui orang yang berilmu, agamanya soleh ya, orang yang berilmu. Apalagi ya lebih baik kalau antum tahu bahwasanya seorang itu ahli dalam fikih, dalam pendapat mazhab tertentu ya. Baik itu mazhab Syafi'i, baik itu Maliki, baik itu Hambali. Yang jelasnya antum tahu bahwa orang ini adalah orang yang menghormati pendapat-pendapat mazhab. Orang ini bukan orang anti mazhab ya. Orang ini bukan anti mazhab. Orang ini bukan orang yang muqallid bergaya mujtahid. Dia adalah orang yang mengetahui kapasitas dirinya sendiri ya, bahwa dia juga adalah muqallid, tapi dia paham pendapat mazhab tertentu. Maka tugas kita sebagai seorang awam adalah bertanya. Itu saja. Ya. Jadi kita beristihadnya di mana? Beristihad pada mencari siapa yang layak untuk kita tanya. Itu saja. Begitu. Ya, ya. Ya, itu Mi. Ya. Jadi tugas kita seperti itu, bahwa tujuan kita ini cukup beristihad untuk mencari siapa yang layak untuk kita tanya, siapa orang yang bisa menjawab permasalahan kita. Nah, disitulah kita beristihad. Jangan kemudian kita mencari-cari pendapat ya, bertanya ke semua tempat, kemudian kita sendiri yang menyimpulkan, kita sendiri yang mencari mana pendapat yang dari beberapa macam pendapat itu ya. Kita misalnya sudah pasang opsi, ada 3 orang ustadz yang kita akan tanya, kemudian kita tanya semuanya dan kita bandingkan semua pendapatnya dan kita ikuti yang kita inginkan. Makanya ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita akan cenderung, otomatis kita akan cenderung pada yang mudah, cenderung pada yang mudah. Karena kita tidak punya kapasitas tadi ya, mencari pendapat yang kuat. Itu bukan kapasitas kita. Kita tugasnya adalah cuma mencari orang yang benar-benar dari 3 orang ustadz itu. Anda harus beristihad siapa di antara 3 orang itu yang benar-benar Anda yakini kesolehan dan keilmuannya, keahliannya dalam masalah itu. Putuskan, itulah yang Anda tanya. Ketika dikasih jawaban, tidak perlu lagi Anda bertanya kepada ustadz yang kedua, bertanya kepada ustadz yang ketiga. Kecuali kalau ustadz yang pertama tidak tahu ya. Tapi kalau dia tahu, sudah memberikan jawaban, sudah, amalkan. Ya. Kenapa? Karena tadi Anda datang dengan sudah yakin akan jawabannya. Jangan dikasih jawaban kemudian, tunggu saya timbang-timbang dulu. Baru bertanya kepada ustadz yang kedua. Ustadz yang kedua juga kasih jawaban, saya timbang-timbang dulu. Apanya lagi yang Anda timbang-timbang? Padahal Anda tadi kan ini sudah yakin kepada orang itu. Kok sekarang dikasih jawaban malah ragu? Berarti memang Anda mencari jawaban yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Makanya saya katakan bahwa tugas kita sebagai orang awam adalah beristihad untuk mencari siapa yang layak menjawab pertanyaan kita. Itu saja. Dikasih pendapat manapun, mau itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, itu bukan tugas kita. Yang jelasnya kita terima jadi saja. Ya. Selama kita tahu bahwa orang tadi adalah orang yang ahli dalam mazhab tertentu, atau paling tidak bukan orang yang anti mazhab ya, maka terima, jawabannya terima. Ya. Jadi tidak ada. Jadi apa yang antum katakan tadi, ketika ulama berbeda pendapat bagaimana itu bukan tugas kita.
Bukan tugas kita mencari mana pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat itu. Itu tugasnya para mujtahid. Kalau antum adalah seorang muqallid, maka tugasnya tadi bertanya. Kita muqallid ini bertanya, apapun jawabannya, sudah itu amalkan. Kecuali kalau opsi yang kedua, antum adalah orang yang sudah memutuskan untuk mengikuti satu mazhab tertentu, mengikat diri dengan mazhab tertentu, bermazhab dengan mazhab tertentu. Yang menjadi kewajiban tadi adalah taklid, ya, bertanya. Kalau kita memang muqallid. Adapun yang kedua ini nanti kita akan inilah yang kita masih perbincangkan, ya. Hukum bermazhab, mengikat diri dengan mazhab inilah yang kita perbincangkan. Ini kita sudah 2 pekan ini kita masih membahas tentang mahallu al-ittifaq, ya. Bagian yang disepakati tentang hukum bermazhab ini. Nanti kita akan bahas yang diperselisihkan tentang hukum bermazhab, ya, pekan depan insyaallah, atau pekan selanjutnya, ya, karena di sini masih ada 1 poin lagi, ya. Kita akan bahas insyaallah tentang bagaimana hukum bermazhab ini, ya. Apakah dia wajib atau tidak wajib atau gimana, ya. Ini yang kita akan bahas insyaallah. Yang jelasnya, yang wajib bagi kita sebagai muqallid adalah bertanya. Dan kita benar-benar bertanya kepada orang yang kita yakini keilmuannya, ya. Dan lebih baik lagi kalau kita bertanya kepada orang yang ahli dalam mazhab tertentu. Dan bukan tugas kita untuk membandingkan pendapat mazhab-mazhab tadi. Ya, kecuali kalau kita sudah memutuskan saya bermazhab Syafi'i, kita dapati pendapat ulama berbeda menjadi 4 pendapat, 3 pendapat, 2 pendapat, cari mana mazhab Syafi'i di situ, itulah pendapat kita. Itulah yang kita ikuti. Nah. Paham kira-kira? Ada pertanyaan yang lain? Ada di chattingan, ya. Bisa lihat. Ini ada ternyata. Saya pernah ditanya apa mazhabmu, tapi saya bingung menjawabnya. Apakah ketika kita mengatakan mazhab saya adalah mazhab Syafi'i, itu berarti kita wajib mengikuti apa yang disampaikan mazhab tersebut? Tidak. Apa yang dimaksud dengan bermazhab? Apa yang dimaksud dengan bermazhab ini dan bagaimana konsekuensinya, mungkin ini yang kita akan bahas nanti, ya, pekan depan. Kita belum masuk, ya, termasuk hukum bermazhab, kemudian apa konsekuensinya dan seterusnya. Ini kita akan bahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, memang saya belum masuk pada permasalahan. Nah, ini panjang pembahasannya, ya, nanti kita bahas secara khusus insyaallah. Ada pertanyaan yang lain? Baik, sekira cukup waktunya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.